Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang database di bagian pertama. Di mata kuliah pemrograman 3 ini, materi database dia itu terbagi dua bagian. Jadi, bagian pertama ini kita akan membahas tentang teorinya. Kemudian di bagian kedua nanti kita sudah masuk ke dalam aplikasi database-nya. Kebetulan aplikasinya kita akan menggunakan yang namanya SQLite. Jadi SQLite itu sebenarnya aplikasi yang enggak perlu diinstal, jadi hanya copy paste juga bisa karena dia cuman beberapa file aja sih, nggak banyak. Ya, dan juga kelemahannya itu dia nggak bisa GUI ya. Jadi dia full command. Kita pakai command prompt. Jadi ya ngetik biasa. Gitu. Baik, kita masuk ke materi. Ya, sebenarnya database itu definisinya sebuah data yang dimasukkan ke dalam tabel-tabel. Data itu kan dia berasal biasanya dari form ya, dari form pengisian misalkan nama, NPM dan lain-lain itu. Kemudian dia itu biasanya berelasi atau berhubungan dari satu tabel ke tabel lainnya. Misalkan tabel mahasiswa atau biodata mahasiswa itu biasanya berhubungan dengan tabel nilai, dan tabel nilai itu berhubungan dengan tabel mata kuliah itu. Dan tabel mata kuliah itu biasanya berhubungan dengan tabel dosen. Dan itu juga saling berhubung semua ya. Jadi database itu sebenarnya kumpulan dari tabel-tabel itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa definisi dari peneliti ya yang sudah melakukan penelitian, yaitu menurut Gordon C. Everest, database itu adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, dan dikontrol terpusat pada organisasi. Ya, ini pendapatnya Bapak Gordon. Kemudian pendapat dari CJ Date, database itu adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Jadi di situ ada data input, kemudian data output, dan data operasional. Data input itu dia mendefinisikan adalah data yang masuk dari luar sistem. Kemudian data output itu adalah data yang dihasilkan dari sistem. Nah, ini maksudnya dari luar sistem ini kayak kan kita biasa kalau memasukkan biodata mahasiswa itu kan berarti kan dari luar sistem. Kemudian kalau data output, misalkan aplikasi yang kita buat itu akan menampilkan misalkan mata kuliah, transkrip mata kuliah milik mahasiswa A gitu ya, mahasiswa B, kemudian mahasiswa C. Yaitu ada NPM-nya, ada nilainya, kemudian ada namanya juga. Nah, sebenarnya kan itu gabungan dari tabel mahasiswa dengan tabel nilai dan tabel mata kuliah. Nah, itu adalah tabel data output ya. Kemudian data operasional adalah data yang tersimpan pada sistem. Ya itu tadi, misalkan kita kan sudah masukin nama mahasiswa, kemudian nama NPM, lalu misalkan di situ ada alamat email, nomor telepon ya. Itu data yang tersimpan pada sistem. Dan itu biasanya nanti digunakan gitu. Ya seperti itu. Nah, di dalam database sendiri ada hierarki data. Jadi ini dari yang terkecil sampai sebenarnya itu jadi sebuah database. Jadi data terkecil itu sebenarnya karakter.
Di dalam database itu sebenarnya eh, bukan tipe data ya, tapi dia itu karakter. Jadi huruf huruf ataupun angka itu disebut karakter gitu. Walaupun dia nantinya bisa dihitung juga. Jadi satu karakter itu dimasukkan menjadi di field data ya. Jadi field data itu di sini terlihat dia itu kayak kolom-kolom gitu ya. Nah, setelah membuat kolom-kolom itu kita masukkan per record. Nah, biasanya kan kita sering dengar ya record, bukan recorder tapi. Nah, record ini adalah baris dari data. Tuh. Kan kalau di Excel biasanya ada kolom, ada baris. Nah, di database juga ada. Karena dia bentuknya tabel ya. Nah, dari record dan dari kolom dan baris atau record dan field data itu bila digabungkan itu menjadi sebuah file. Nah, file itulah yang mengisi sebuah database. Jadi, file-file itu merupakan kumpulan dari tabel-tabel ya, seperti itu. Jadi logikanya hierarki data seperti itu ya. Nah, di dalam database itu biasanya kita perlu memanage atau mengatur kayak misalkan join kemudian ataupun misalkan dari tabel satu ke tabel lain bisa di join ya, bisa di kemudian nanti ada primary key, ada foreign key. Nah, itu termasuk dari DBMS atau namanya Database Management System. Nah, DBMS itu sendiri definisinya itu merupakan paket program atau perangkat lunak yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Jadi, ya kita di sini bisa menghapus, kemudian memasukkan atau input, lalu mengedit dan mengambil informasi, maksudnya view gitu, menampilkan. Software yang di dalam DBMS itu adalah biasanya sih Microsoft SQL. Nah, kalau Microsoft SQL ini sekarang disebut namanya SQL Server. Nah, itu berat sih sebenarnya. Ada workbench-nya, ada wah lengkap lah. Cuman lumayan ya kalau installnya itu perlu effort yang lebih banyak gitu. Maksudnya dia ukurannya besar karena memang kan database. Kemudian yang di bawahnya SQL Server itu ada MySQL. Nah, MySQL ini sama ya kayak SQL Server, jadi dia agak besar, cuman dia tuh dipilah-pilah lagi beberapa versi. Ada versi community, ada versi komersialnya, ada versi ya developnya ya. Kemudian nah ini yang paling mahal sih, Oracle. Bukan Oracle The Matrix ya, tapi dia Oracle sebenarnya dia punya uh, bahasa sendiri sih karena dia itu gabungan dari pemrograman juga database juga. Nah, kenapa kalau orang udah bilang Oracle itu wow gitu ya? Karena memang dia punya sertifikasi sendiri. Gitu. Kalau orang sudah lulus ibaratnya memegang sertifikasi Oracle, wah itu udah gampang lah cari kerja sebenarnya ya. Nah, karena dia memang dia bahasanya namanya PL/SQL. Jadi ada penambahan juga sih kalau Oracle. Nah, kemudian inilah database sebenarnya tertua itu adalah DBase. Kalau karena DBase sudah punah, dia itu jadi Microsoft Access. Ini ibaratnya ini leluhur yang masih ada gitu ya. Nah, MS Access ini dari dulu sampai sekarang ya segitu-gitu aja sih. Maksudnya ya mungkin ada penambahan sekarang security ataupun ya saya nggak tahu sih. Udah lama nggak pakai akses dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini kita bisa pakai namanya Postgre, kemudian juga
Ya banyak ya. Sekarang ada apa sih kontainer gitulah yang gambarnya ikan hiu bawa kontainer banyak. Itu banyak lagi. Kemudian yang paling baru sebenarnya DBMS ini terhubung ke cloud. Gitu. Nah, kita pakai cloud biasanya pakai Dropbox. Ya, seperti itu ya. Jadi terhubung ke cloud. Oke. Nah, biasanya nanti penghubungnya itu namanya Penta. Wah, saya udah lupa ya. Saya dulu pernah ada project di situ. Oke, kita lanjutkan. SQL. Nah, SQL ini sebenarnya bahasa database ya. Namanya Structured Query Language. Nah, ini agak-agak Inggris gitu ya. Merupakan komponen bahasa relational database system. Jadi SQL itu merupakan bahasa baku, non-procedural dan berorientasi himpunan. Nah, SQL itu digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan embed pada sebuah program aplikasi. Nah, nanti kita akan gunakan bahasa SQL ini digabungkan dengan bahasa Java. Nah, biasanya kalau digabungkan itu dia perlu namanya driver. Misalkan ya seperti kita misal Windows, kalau Windows apa motherboard yang eh, high end gitu ya, maksudnya yang bagus, dia biasanya perlu install motherboard driver gitu ya. Kemudian kalau ada VGA kita pakai VGA driver. Nah, di sini juga kalau kita pakai SQL kita harus download dulu drivernya. Nah, ini beda-beda ya. Misalkan kita pakai SQLite, kita nanti harus download namanya driver SQLite. Jadi dicari aja di Google banyak, di-download, kemudian nanti kita sebenarnya bukan diinstal tapi di apa cuman ditaruh biasa aja sih. Itu di copy paste ke dalam foldernya. Makanya nanti ketika kalian buat aplikasi itu harus jadi satu folder karena nanti ya itu akan mengarah ke folder tersebut. Dan biasakan nanti kalau bikin aplikasi itu di local disk ya taruhnya. Jadi jangan di dalam dokumen. Kalau dokumen kita lumayan panjang nulisnya. Kalau di dalam local disk kita bikin folder, nah itu pendek. Nanti. Lagi pula ketika kita tempelkan ke server, itu nanti lebih pendek lagi. Gitu ya. Oke, itu adalah SQL. Nah, di dalam SQL ini sebenarnya ada perintah-perintah SQL. Ya, perintah SQL itu terbagi dua, yaitu ada DDL dan DML. DDL ini kepanjangannya dari Data Definition Language. Dan yang kedua ada DML. DML adalah Data Manipulation Language. Nah, kita ulas dari Data Definition Language dahulu. Seperti di singkatannya Data Definition Language. Jadi dia mendefinisikan data, gitu ya. Bahasa yang mendefinisikan data. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu menghafal, karena ini dikit banget untuk apa ya bahasanya, deklarasinya ya. Kalau data definisi, jadi dia mendefinisikan mulai dari membuat tabel, membuat database kalau di SQL. Nanti kalau kita di SQLite beda untuk membuat database-nya. Hanya kalau membuat tabel itu sama create table. Kemudian alter, ini bukan altar ya, alter. Alter table ini untuk mengubah atau menyisipkan data ke dalam atau kolom ya, kolom ke dalam tabel. Kemudian ada di sini namanya drop table. Ini biasanya untuk ini menghapus. Jadi dia kan definisi, jadi mendefinisikan. Jadi dia hanya menghapus tabel dan juga database. Nah, itu misalkan kita pakai nanti MySQL, itu drop table itu digunakan. Cuman kalau sekarang programmer tuh dimanjakan sebenarnya. MySQL, kemudian di XAMPP, PHP MyAdmin, kemudian di SQL Server itu udah GUI semua. Jadi kata-kata drop table ini kadang-kadang nggak sering, nggak jarang, udah jarang banget sih dipakai gitu.
karena dia udah GUI, kita tinggal klik kanan hapus, kalau nggak klik tinggal apa shortcutnya hapus gitu doang sih, nggak ada ketik ya. Cuman untuk sekarang kita akan membahas basicnya dulu biar kalian nanti apa sih ini kok ada drop table ada seperti ini. Nah, nanti biasanya kalau di exam PP itu kelihatan gitu di PHP admin ya, kelihatan ketika kita udah lihat dia ada language-nya yang dideklarasikan gitu. Nanti biar kalian nggak bingung, ini kok ada drop ya, itu ya. Oke, kita lanjut ke DML, Data Manipulation Language. Nah, nama juga manipulation, jadi kita dengan DML ini kita bisa memanipulasi data yang ada di database. Nah, dia itu deklarasinya itu cuma ada 4, yaitu ada select, ada insert, delete, dan update. Select ini sebenarnya cuman bisa menampilkan sih, menampilkan apa yang mau ditampilkan oleh program gitu. Contoh misalkan kalian bikin nanti aplikasi menampilkan seluruh data mahasiswa gitu. Atau menampilkan bisa, nah filter itu masuk ke, sebenarnya kalau kita misalkan di Excel ya, di Excel itu filter itu adalah select, di behind-nya tuh select dia. Select, bintang, from, dan segala macamnya. Nah, kemudian di sini ada insert. Insert ini, nah ini insert adalah untuk data, bukannya tabel. Jadi menyisipkan baris atau, nah ini sebenarnya menyisipkan data sih. Kalau untuk menyisipkan tabel itu adalah alter, jadi beda ya. Jadi kalau manipulasi ini ke isinya tabel. Kemudian delete. Delete ini untuk menghapus baris atau menghapus data tuh dari suatu tabel. Dia nggak bisa menghapus tabelnya, nggak bisa. Yang bisa menghapus adalah drop. Kemudian ada update. Update ini biasa untuk mengedit dari tabelnya. Misalkan ngedit nama mahasiswanya tapi dilihat dari NPM. Oke. Kemudian ini adalah deklarasinya ya, kalau membuat database, create database. Ini bagi yang menggunakan MySQL atau SQL Server. Kalau di SQLite kita nggak buat create database. Dan juga untuk menghapus database ini kalau di SQLite tinggal delete dari file explorer-nya gitu. Jadi ini benar-benar nggak bisa sih kalau drop, karena kalau di drop dia itu ya kita nggak bisa keluar gitu dari command prompt nanti. Nah ini drop database atau drop table ya biasanya. Kemudian, nah ini membuat tabel. Jadi create table itu deklarasinya seperti ini. Jadi create table, kemudian nama tabelnya ini ada dalam kurung ya, bukan kurung kurawal. Jadi dalam kurung, kemudian di enter, biasanya di enter. Nah ini nama kolomnya apa, misalkan nama, kemudian tipe kolomnya, lalu ukuran maksud size-nya nih, maksudnya panjang datanya. Misalkan contoh nama, biasanya kan kalau nama itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah itu biasanya dia maksimal ukurannya itu 255, lebih dari itu nggak bisa. Kemudian tapi kalau misalkan kepanjangan juga bisa memberatkan sebuah database. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya menyediakan, misalkan kalau kalian tulis 255, dia itu menyediakan 255 bit ya, 255 bit. Nah, dia kan per baris. Dia bentuknya string sebenarnya, tipe datanya. Kemudian tapi kalau di sini tipe database tuh ada 3. Ada varchar, kemudian ada integer, ada, ya sebenarnya sih ada banyak, nggak cuman yang sering dipakai itu varchar, kemudian integer, lalu kalau ada menghitung-hitung
Misalkan kalau ada pecahan bisa double. Biasanya sih pakai integer karena biasanya misalkan kita mau membuat aplikasi akuntansi itu nggak mungkin kan pakai double gitu. Ntar ada koma-koma ya lumayan lah itu perhitungannya. Tapi memang ada beberapa vendor yang biasa menyertakan double. Karena apa? Karena itu sesuai pesanan. Karena kan misalkan kita mau butuh detail gitu sampai koma kan biasanya kalau ada uang koma 00 biasanya. Nah, ini dia mau belakangnya. Tuh. Biasanya itu untuk keperluan audit sih. Kemudian, nah ini seperti ini ya. Create table, misalkan siswa. Tabelnya namanya siswa. NIS ini variabel ya. Maksudnya nama kolomnya. Nah, varchar ini adalah tipe datanya, tipe data dari kolom tersebut. Nah, dia panjangnya 15. Ini maksudnya 15 digit atau 15 bit. Panjangnya segitu. Misalkan nomor telepon, biasanya nomor telepon tuh cuman 15 kalau nggak salah. Lalu koma, nah ini misalkan dia itu mau ada lagi dia harus pakai koma. Koma nama spasi varchar 35. Ini panjangnya 35. Kenapa 35? Karena ya kita nggak tahu ya, mungkin ada nama yang panjang banget. Nah, itu kan kita nggak tahu. Kemudian kelas itu biasanya kan 3 digit. Misalkan kelas R35, R34, R36. Nah, ini integer. Biasanya saya pakainya varchar sih. Kenapa? Karena ini nggak bakal dihitung. Tuh. Pokoknya yang kalau dihitung itu integer. Kalau yang nggak dihitung ya varchar aja. Tuh. Ini varchar ya, bukan pacar. Oke. Kemudian di sini ada menghapus tabel. Menghapus tabel ini drop, bisa sebenarnya drop ataupun del yang menghapus tabel. Kemudian ada alter tabel ini menyisipkan atau menambahkan nama, add, nama kolom, tipe kolom, dan size. Contohnya seperti ini ya, alter tabel siswa, add alamat varchar 50. Jadi ini dia menambahkan di tabel siswa, yang ditambahkan itu adalah kolom alamat. Dia itu bentuknya tipe datanya varchar dan dia itu 50 ya ukurannya. Kan tadi dia nggak ada. Nah, di sini dia cuma ada NIS, nama, dan kelas. Nah, ini ditambahkan alamat. Contohnya seperti itu. Nah, ini adalah kalau kalian ingin menampilkan ya, select. Kalau ya suka preset select ya. Select, bukan select ya. Select. Nah, ini select. Ini tipe nama kolomnya. NIS namanya ya, dan kelasnya dari from siswa, dari from tabel siswa gitu. Ini kalau mau melihat satu-satu kolomnya. Cuman kalau mau melihat satu tabel penuh itu select bintang from keselekan jadinya. Select bintang from siswa. Nah, ini lebih didetailkan lagi. Dia mau menampilkan semua kolom dari tabel siswa di mana kelasnya itu adalah 3C. Nah, ini tadi kan sebenarnya salah ya. Harusnya jangan integer, varchar. Karena C ini dianggap string. Nanti kalau di ini error dia kalau bukan varchar. Oke, jadi dia cuman kelas 3C doang yang dilihat. Tuh. Kemudian select bintang from nih semua kolom itu dilihat dari di tabel siswa di mana sebenarnya ini kita kayak ngomong sama komputer sih. Tolong tampilkan semua tabel yang ada di tabel siswa yang mana namanya itu depannya AN dan filter namanya secara berurut
ascending itu berurut. Jadi namanya dari A besar sampai Z. A kecil sampai Z besar. Jadi diurutin. Order by itu maksudnya diurutin ya. Seperti itu. Ini sebenarnya kita kayak ngomong sama komputer. Oke, kemudian perintah insert. Insert ini memasukkan data ke dalam tabel. Jadi perintahnya seperti ini, insert into, jadi masukin datanya ke dalam tabel siswa. Tabel siswa itu ada kolomnya NIS, kemudian nama, dan kelas. Nah, yang dimasukin datanya apa? Values-nya. Itu di sini. Nah, ini kalau misalkan varchar itu harus menambahkan tanda petik 1 di atas. Tanda petik 1 ya, bukan 2. Kemudian koma, tanda petik Aida Agustina. Ini nama contoh aja ya. Ya, kalau ada nama yang sama itu di luar tanggung jawab saya. Nah, koma. Nah, ini harusnya dia tadi kan kalau dilihat di sini ya, kelas itu integer. Ini sebenarnya salah ini. Dia harusnya varchar karena ada koma. Kenapa? Karena kalau misalkan integer dia nggak ada petik satunya gitu. Kemudian, nah ini kalau misalkan ini sama ya, siswa values. Oh, ini nambahin lagi Aida Agustina. Sama ya sebenarnya. Oke. Oh enggak, ini dia cuman, oh ini kan dia detail banget nih, NIS, nama, kelas. Jadi berurutan, harus berurutan. Kalau ini nggak berurutan, gitu. Maksudnya nggak detail banget sih. Dia langsung insert into siswa values nih, dua-duanya sama bisa kok. Kemudian perintah delete. Delete atau menghapus, ini biasanya delete dari nama tabelnya di mana sesuai kriteria ya. Jadi contohnya di sini tolong dong untuk menghapus dari tabel siswa yang mana namanya adalah Aida Agustina. Gitu. Seperti itu. Jadi dia akan menghapus yang record. Di sini record ya, record yang namanya Aida Agustina itu akan dihapus. Biasanya kalau cuma satu gini dia nanti akan terhapus satu baris npm, kemudian kelasnya juga semuanya kehapus. Tadi nggak satu persatu ya. Kemudian di sini ada perintah update. Perintah update ini deklarasi seperti ini. Jadi update tabel siswa dari tabel siswa. Settingannya yaitu adalah namanya adalah Herdi, yang mana NIS-nya adalah 103.09965. Gitu. Jadi dia itu mau ngedit yang namanya Herdi. Dia mau ngedit namanya jadi Herdi, yang mana NIS-nya itu 103.09965. Seperti itu. Jadi dia ini yang saya sebut primary key dan foreign key. Jadi kalau primary key itu adalah patokannya, patokan utama. Jadi kalau misalkan kalau kita tuh kalau patokan utama adalah nomor KTP. Kenapa? Kalau nomor KTP itu nggak bisa sama gitu sama yang lain, beda-beda. Karena dia tuh kalau kenapa kita sering ditanya kalau misalkan kayak kemarin ya pemilu ya itu KTP karena nomornya itu unik, beda-beda. Oke, di sini NIS-nya ini ya. Jadi dia mau ngedit namanya aja. Yang di set namanya. Tuh. Jadi di sini mengganti nama menjadi Herdi untuk siswa dengan NIS-nya segini ya. Oke. Sepertinya sudah mentok ya. Slide-nya sampai 15. Jadi ini adalah slide terakhir dan sampai dengan update, perintah update. Nah, jika ada yang mau bertanya bisa di kolom komentar ataupun bisa kontak saya langsung ya. Baik, mungkin kalau ada
selain mahasiswa saya yang menonton, ya bisa di komentar aja ya kalau mau bertanya. Untuk itu kita baru sampai SQL-nya aja. Nah, di minggu depan kita sudah masuk ke SQLite-nya. Jadi kita bisa coba nih perintah-perintah ini di SQLite-nya. Tuh. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah melihat materinya di video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.